Hai Paradis. Halo teman-teman Paradis, kembali lagi kita ke salah satu segmen YouTube dari tim Paradigma Self Development Center. So, pada kesempatan kali ini, sesuai yang ada di judul, kita akan ngebahas satu topik yang kayaknya beberapa bulan ke belakang cukup hangat ya diperbincangkan oleh teman-teman di media sosial, apalagi kalau bukan toxic parenting. Ngomongin toxic parenting, kita tahu dari namanya aja parent. Pastinya hal ini nggak jauh urusannya sama orang tua dan anak. Seperti yang kita tahu, para orang tua pastinya memiliki caranya tersendiri untuk menyampaikan kasih dan sayangnya kepada anak-anaknya. Akan tetapi kayaknya tidak sedikit dari para anak-anak ini memandang cara orang tua untuk menyampaikan kasih sayangnya itu bertolak belakang. Mungkin ada beberapa yang memandang negatif hingga sampai mengkategorikan orang tuanya sebagai orang tua yang toksik. So, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas soal toxic parenting bareng salah satu kandidat psikolog dari tim Paradigma Self Development Center. Tapi wait guys, sebelum kita kenalin ini narasumber kita, ada baiknya kita kenalan dulu nih. Pasti bagi teman-teman yang udah sering ngeliatin YouTube tim Paradigma, kayaknya agak merasa asing dengan wajahku, karena memang baru kali ini aku dikasih kesempatan dari tim Paradigma untuk mengambil alih ini YouTube-nya. Oke, kenalin, aku Alia, salah satu PIC di tim Paradigma Self Development Center. Kerjaanku di Paradigma adalah untuk mengepalai teman-teman di divisi content writer. So, bagi teman-teman nih yang sering ngeliatin Instagramnya tim Paradigma, beberapa tulisan di situ dihandle oleh timku. Oke, mungkin langsung aja seperti janjiku tadi, kita langsung aja nih kenalan sama narasumber kita pada sore hari ini. So, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang bersama salah satu kandidat psikolog klinis dewasa, ada Mbak Ristiana. Jadi, Halo. Halo Mbak. Halo. Jadi Mbak Ristiana ini adalah seorang kandidat psikolog klinis dewasa. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 6 April 1993 nih teman-teman. Beliau telah menyelesaikan studi S1 psikologinya di Universitas 11 Maret pada tahun 2015 dan sekarang beliau masih aktif sebagai mahasiswa S2 profesi psikologi klinis dewasa di Universitas Padjadjaran. Mungkin langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Mbak Tiana. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah baik, cuma agak dingin ya, karena udah mulai pada hujan di mana-mana. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Oke, nih Mbak, ngomongin soal toxic parenting. Menurut apa sih toxic parenting itu? Ini kita sekalian meluruskan persepsi banyak orang ya. Kadang ada yang kayak ngerasa sedikit udah negatif aja langsung dibilang toxic kayak gitu. Entah Bener itu banget. di hubungan sama orang tua, sama teman, sama dosen atau guru gitu ya. Apalagi sama dalam relationship juga gitu. Nah, kalau kita ngobrol terkait hubungan antara orang tua dan anak, toxic parenting itu singkatnya itu pengasuhan yang diberikan orang tua, tapi memberikan dampak yang negatif kepada anak gitu, dan secara konsisten. Nah, ini perlu dikasih garis bawah, bold, italic gitu ya. Ini secara konsisten terjadinya. Jadi misalnya nih anak pola asuh yang diberikan orang tua itu menjadikan anak jadi merasa bersalah, merasa sering takut, harus ada banyak keharusan yang diberikan dia ke anak gitu, dan itu
hampir terus-menerus dilakukan kepada anak gitu, dan dirasakan pada anak, jadinya perasaan-perasaan negatif itu selalu dimiliki oleh si anak. Nah, itu baru bisa dikatakan itu toxic pola asuhnya atau parentingnya gitu. Singkatnya sih begitu, Alia. Oke, berarti perlu kita garis bawahi ya Mbak, untuk pengkategorian seorang orang tua yang toksik itu ada yang namanya pengasuhan secara negatif itu secara berkelanjutan atau konsisten seperti itu ya Mbak. Oke, kalau gitu Mbak kira-kira ada nggak sih Mbak ciri-ciri atau tanda-tanda kayak gimana sih orang tua yang toksik? Kalau toxic parenting ini kan bukan gangguan ya, tapi kayak kondisi yang bermasalah gitu kan. Nah, jadi kita bisa lihat dari situasi, mengambil dari beberapa situasi pengasuhan yang tidak baik kayak gitu. Nah, bukan berarti yang dibilang toxic parenting itu harus memenuhi semua ciri-cirinya gitu, tapi mungkin bisa salah satunya juga gitu. Nah, biasanya yang paling sering nih, yang paling common gitu ya di dalam mungkin kita sendiri atau mungkin kehidupan orang-orang di sekitar kita. Nah, kita sering melihat orang tua yang sering mengatur, atau kalau bahasa Inggrisnya extremely controlling. Jadi terlalu menghandle anaknya gitu. Bahkan ketika anak-anaknya pun sudah dewasa, dia masih banyak kontribusi ke anaknya. Jadi anaknya tumbuh menjadi anak yang tidak mandiri, yang dependennya berlebihan gitu ya. Jadinya ketika mau mengambil keputusan nggak bisa gitu, karena biasanya selalu orang tua yang memutuskan. Kalau misalkan ada apa-apa, selalu harus atas persetujuan orang tua gitu. Jadi perilaku yang terlalu mengatur pada orang tua ini, dan kalau misalkan terus-menerus dilakukan dari kecil, bahkan sampai anaknya udah remaja gitu, apalagi kalau udah remaja kita kan ada pubertas segala macam gitu ya. Nah, tapi ketika orang tuanya terlalu mengatur, nah itu bisa jadi toksik juga jadinya. Sampai mungkin bahkan saat dewasa, ketika dia mau memutuskan dia mau menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu, dia takut karena nggak diizinin orang tua, takut segala macam. Nah, itu yang paling sering yang ditemui di sekitar kita ya. Nah, kalau yang lebih ekstrimnya, kalau toksiknya itu mungkin bisa ke arah kekerasan fisik, kekerasan verbal gitu. Ada, tapi mungkin nggak jarang juga yang mau menyampaikan ke publik gitu ya. Kalau mungkin orang tuanya sering istilahnya ngata-ngatain gitu, sering ngasih alias gitu, nama sebutan yang nggak baik gitu ya. Misalnya kalau misalkan anaknya nggak bisa melakukan sesuatu dengan baik kayak gitu, sering diteriak-teriakin gitu, sering dicaci maki dengan kata-kata yang kotor kayak gitu. Nah, itu juga termasuk kekerasan fisik, apalagi kalau kekerasan verbal, maaf, apalagi kalau pakai fisik, mainnya ya udah dipukul, dicubit, di apa segala macam. Nah, tadi kan terlalu mengatur, terus juga ada kekerasan, terus mungkin ciri lainnya mungkin orang tua yang self-centered. Jadi aku gimana ya, aku ngapain ya, aku harus gimana ya, segala macam. Dia masih fokus sama dia sendiri, sampai akhirnya anaknya nanti akan muncul pertanyaan, aku gimana, kata anaknya, what about me gitu, aku kenapa nggak diperhatiin ya gitu, karena orang tuanya, ayahnya atau ibunya sibuk sama dirinya sendiri. Mungkin memang
ada masalah tertentu atau juga ada tidak terkendali secara emosi dan segala macam. Nah, itu banyak faktornya juga. Masih banyak sih yang lainnya, tapi mungkin yang commonnya itu sih, Alia. Oke, itu kira apa sih Mbak alasan atau kenapa sih orang tua itu bisa toksik? Kenapa orang tua itu bisa toksik? Nah, tadi sempat dibahas ya terkait salah satu cirinya tadi self-centered itu. Bukan fokus ke ciri itu aja sih, tapi itu mengantarkan ke jawaban ke Alia nih. Orang tua itu kan sebelum jadi orang tua, dia adalah mungkin seperti kita sekarang gitu, yang masih fokus dengan berbagai banyak hal, pekerjaan, dengan pasangan, dengan anggota keluarga yang lain gitu ya, dengan faktor ekonomi dan sebagainya. Nah, permasalahan pribadi itu mungkin bisa menjadi latar belakang kenapa jadi memberikan pengasuhan yang tidak bisa dibilang tidak baik ya, atau negatif gitu ke anaknya. Permasalahan pribadi itu jadi salah satu penyebab kenapa akhirnya menjadi orang tua yang memberikan pengasuhan yang kurang baik gitu. Nah, selain itu juga kayak tadi tuh nggak cuma faktor-faktor sosial ya istilahnya ya, pekerjaan, orang-orang di sekitar gitu, nggak cuma faktor sosial tapi faktor di dirinya juga. Apakah mungkin ada riwayat kondisi psikologis tertentu. Nah, bisa jadi dulu orang tuanya ada pengalaman depresi gitu ya, atau punya tipe kepribadian tertentu yang nggak adaptif gitu sama orang sekitar, termasuk anaknya. Misalnya ibunya itu kepribadiannya narsistik, nah jadi fokusnya sama dirinya sendiri gitu kan. Nah, jadi tipe-tipe kepribadian itu juga bisa mempengaruhi ya, atau kondisi psikologis lainnya. Misalkan dia punya riwayat Alia taunya apa? Ada kondisi psikologis yang nggak adaptif gitu. Adaptif. Ya kayak tadi depresi, terus yang lainnya gitu. Yang common apa biasanya? Kayaknya akhir-akhir ini aku sering dengar itu sih Mbak, borderline personality gitu. Itu bisa jadi. Itu juga bisa. Dan nah itu kalau belum berkeluarga aja belum tentu bisa stabil gitu. Karena masa pemulihannya lama kan. Nggak bisa kayak yang konseling sekali 2 kali, itu kan iya bisa benar mungkin banget. bulan, bertahun-tahun kan. Nah, apalagi kalau punya anak, nah jadinya mau nggak mau jadi berdampak ke anaknya. Jadi nggak bisa disalahkan 100% juga, karena itu kondisi ayah atau ibunya seperti itu gitu ya. Atau mungkin juga ada pengalaman masa lalu jadi traumatis. Mungkin bisa jadi juga dulunya ayah sama ibunya itu dapat pengasuhan yang kayak gitu juga, yang toksik juga. Nah, jadi melakukan modeling. Jadi dulu aku diperlakukan kayak gitu, kayaknya nggak masalah deh kalau aku kasih perlakuan kayak gitu juga ke anak. Tapi mungkin belum tahu kalau ternyata itu tidak baik gitu kan, buat kondisi si anak. Jadi kalau secara garis besar itu kan kondisi si orang tuanya sendiri gitu ya. Nah, kenapa orang tua jadi bisa toksik? Selain karena kondisi pribadi si orang tuanya, juga karena hubungan dia dengan anaknya itu tidak terikat dengan baik gitu. Alia pernah dengar attachment nggak? Pernah, kedekatan. Ya, kelekatan ya. Nah, jadi kan kalau kelekatan itu kan ikatan emosional.
Mm-mm. Ikatan emosional yang baik, yang positif gitu diberikan ke anak gitu. Karena itu tidak terbentuk antara orang tua dan si anak itu, makanya jadinya pengasuhannya jadi bernilai toksik, bersifat toksik gitu kalau kurang lebih. Oke Mbak. Kan tadi Mbak ada bilang ada kemungkinan kenapa orang tua itu bisa toksik itu berasal dari dirinya sendiri. Nah ini aku mau nanya nih. Nah, gini nih Mbak, kan beberapa akhir ini aku ada lihat tuh di internet soal pernikahan dini, yaitu teman-teman yang ngelakuin pernikahan sebelum di usia yang udah diaturkan sama pemerintah. Nah, menurut Mbak, pernikahan dini ini bisa menjadi salah satu alasan nggak sih Mbak untuk mereka menjadi seorang orang tua yang toksik? Iya, tadi aku lupa nambahin ya. Jadi sebenarnya orang tua itu kan tipenya macam-macam. Ada yang orang tuanya emosional, jadi mungkin sering mood swing gitu, jadi sering cemas segala macam gitu. Pokoknya hubungannya sama emosional. Ini kita ngobrolin orang tua yang kurang apa ya, yang bermasalah lah ya gitu ya. Maksudnya bukan, kalau yang positif kan macam-macam, ada demokratif segala macam gitu kan. Nah, kalau yang bermasalah mungkin ada orang tua yang emosional, terus tadi orang tua yang driven atau mengatur gitu kan, sering mengatur anaknya, sering goal oriented gitu. Kamu harus berprestasi, kamu harus juara satu, kamu harus kuliah di luar negeri, segala macam, banyak kata harusnya gitu. Ada orang tua yang pasif. Nah, kalau pasif ini mungkin kelihatannya nggak melakukan apa-apa, tapi ternyata dia ngasih dampak yang negatif juga ke anak gitu kan. Anak jadi bingung, aku harus gimana? Aku salah apa bener ya? Karena nggak ada respon dari orang tuanya. Nah, itu juga nggak bagus tuh. Terus, nah yang keempat ini nih, menjawab pertanyaan Alia tadi tuh, orang tua yang rejecting. Jadi pada awalnya dia belum siap jadi orang tua. Ketika anak lahir, dia menolak buat jadi orang tua, dia menolak keberadaan anaknya gitu. Jadi tidak mungkin seiring berjalannya waktu tumbuh rasa kasih sayang segala macam gitu kan, tapi menuju ke sana pasti banyak denialnya, pasti banyak refuse-nya, banyak penolakannya untuk dia menjadi seorang orang tua gitu. Makanya ketika mungkin anaknya nangis, dia benci gitu. Aduh, apa sih, rese banget kayak gitu. Kalau misalkan anaknya pengen main, kan namanya kalau anak-anak pengen diperhatiin gitu, mencari perhatian orang tuanya gitu kan, itu tidak memberi kenyamanan ke orang tuanya. Nah, pernikahan dini tadi, kenapa dibilang dini? Karena belum siap gitu, belum waktunya gitu kan. Banyak persiapan secara material, harus berpendapatan dulu, secara emosional harus sudah matang dulu gitu ya, tidak sudah mature gitu, sudah matang gitu kan, secara apalagi ya, banyak faktor lah, secara fisik juga gitu, kesehatan fisik, apalagi kalau yang di bawah umur ya, usia SMA atau mungkin ada SMP juga. Aduh, kasihan jadinya liatnya udah jadi orang tua gitu, padahal dia sendiri sebenarnya masih ada tahap-tahap perkembangan yang harus dia jalani gitu kan, tapi dia harus jadi orang tua. Nah, tidak jarang orang-orang itu juga kebingungan gimana caranya jadi orang tua. Nah, itu juga bisa jadi salah satu faktor toxic parenting-nya juga. Oke, berarti ada kemungkinan ya Mbak, bagi teman-teman yang ngejalanin pernikahan dini itu, ada kemungkinan mereka bakalan ngelakuin yang namanya toxic parenting ini. Nah, selanjutnya nih Mbak, aku mau nanya,
Kira-kira para orang tua yang toksik ini, mereka itu sadar nggak sih, Bang, mereka itu toksik? Kita balik ke orang tuanya masing-masing ya. Ada yang bisa dibilang sudah sadar, tapi mungkin nggak tahu caranya gimana untuk memperbaiki diri gitu kan. Ada yang mungkin nggak sadar juga. Nah, kalau misalkan yang dia tidak menyadari kalau sebenarnya perlakuannya ke anak itu tidak benar gitu, nah itu uh, butuh waktu lebih lama daripada yang udah sadar gitu kan untuk mengarahkan gitu sebenarnya. Jadi minimal kalau sudah ada kesadaran dari diri sendiri itu sudah lebih baik daripada tidak sama sekali sih. Jadi kalau dibilang sadar nggak ya, misalnya nih Alia udah jadi orang tua ya, sadar nggak sih kamu toksik ke anak kamu gitu? Nah kebanyakan kan kebanyakan tuh orang nggak mau disalahin gitu kan. Nah, enggak mas, kok kamu ngomong-ngomongin aku toksik sih gitu. Kebanyakan nggak terima gitu. Nah, tapi kalau orang yang mau merefleksikan diri gitu, emang iya ya sebelah mananya gitu yang dibilang toksik. Apakah aku sudah ke arah atau enggak gitu. Efeknya ke anak aku gimana kayak gitu. Nah itu butuh pendalaman lebih jauh gitu ke orang tuanya masing-masing sebenarnya. Oke. Terus nih Mbak, kan kata Mbak tadi ada beberapa orang tua yang sadar diri mereka toksik dan pastinya ada juga yang belum sadar nih. Nah, gimana sih caranya kita itu bisa tahu kita itu udah berubah menjadi orang tua yang toksik, Mbak? Apakah ada tips buat kita tahu kalau kita itu orang tua yang toksik apa enggak, Mbak? Jadinya kita sebagai orang tua gitu ya. Nah, yang paling kelihatan itu adalah melihat dampaknya ke anak gitu. Nah, anaknya misalnya nih anak yang masih kecil gitu ya, mungkin orang tua muda nih, anak-anaknya masih infant, masih bayi atau masih toddler gitu. Dia kebiasaannya kayak gimana gitu. Kalau misalkan dia main sama teman-temannya, dia jadi terisolasi kah gitu, kayak dikucilkan misalnya, atau misalkan sering marah-marah ke teman-temannya gitu, tapi di rumah diem-diem aja gitu. Nah, ada apa ya gitu? Kenapa dia nggak cheerful di rumah gitu? Kenapa dia jadi mendominasi di luar gitu? Ada apa sebenarnya yang terjadi gitu? Kenapa jadinya harus berkaca ke pengasuhan yang kita kasih? Karena anak itu kan pertama kali mendapat edukasi dari orang tua kan. Jadi dari bayi kita yang ngasuh, kita yang ngerawat, kita yang memberikan nilai-nilai tertentu gitu. Kalau misalkan secara agama, misalnya dia agama Kristiani, kita ajak dia ke gereja. Kalau misalkan agamanya Muslim, dia ngeliatin kita sholat, dia niruin kita sholat gitu ya. Ya banyak nilai-nilai kalau itu secara agama. Beda lagi misalnya kalau pendidikannya kayak gimana segala macam gitu. Nilai-nilai itu kan yang memberikan orang tua awalnya. Nah, kenapa jadi kalau tadi dilihat kalau sama teman-temannya sering marah-marah, mungkin teman-temannya jahat kali, atau mungkin teman-temannya itu dari lingkungan yang nggak baik dan sebagainya gitu. Nah, kita kan nggak bisa menghakimi orang ya. Nah, kita mulai memperbaiki dari kondisi kita dulu yang bisa kita perbaiki sendiri dulu. Makanya pertama tadi lihat gimana perilaku anak yang terbentuk sama anak, semakin dini semakin baik gitu. Ketika mungkin anaknya masih kecil gitu ya, masih bisa kita perbaiki pelan-pelan gitu.
kalaupun ternyata anaknya sudah remaja, sudah dewasa, gitu, udah mandiri, gitu ya. Nah, itu mungkin efeknya lebih deep, karena udah mungkin sudah bertahun-tahun efek itu dia alami dan dia jalani, gitu. Tapi yang penting kita udah refleksi dulu nih, kondisi keluarga kita gimana, pengasuhan yang udah kita berikan seperti apa. Jadi kita tahu mana yang harus diperbaiki. Kalau misalnya nggak bisa, nah itu fungsinya ada pihak profesional gitu ya. Jadi kita dibantu untuk mengenali ada apa sih, apa yang terjadi di dalam keluarga kita ini. Apa yang terjadi sama anak saya, apa yang terjadi sama saya sebagai orang tua, kayak gitu. Kalau secara garis besarnya sih gitu kali ya. Dari tadi kita ngomongin dari sisi orang tuanya ya Mbak. Selanjutnya nih kita bakal ngomongin dari sisi anak-anaknya. Nih Mbak, kira-kira gimana ya Mbak caranya menghadapi orang tua yang toksik? Apalagi nih kalau misalkan orang tuanya nggak sadar diri, nggak tahu diri kalau mereka itu toksik gitu. Nah, gimana tuh Mbak caranya dari kita sebagai anak-anak, sebagai anaknya, menghadapi orang tua yang terbilang toksik, Mbak? Berarti kondisinya anaknya tahu kalau orang tuanya toksik. Nah, kalau kayak gitu, tadi sempat aku sampaikan juga ya, kita nggak bisa mengubah orang lain gitu kan. Yang bisa kita ubah adalah diri sendiri. Nah, kalau orang tuanya belum sadar gitu, ya udah kita fokus ke diri kita sendiri dulu. Jadi kita menetapkan batasan dulu aja. Kalau ternyata orang tuanya kayak gini nih, orang tuanya emosional misalnya ya, sering marah-marah, sering pokoknya menyakiti hati misalnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kitanya juga sudah nggak stabil emosinya, mending jangan interaksi sama orang tua dulu, karena jatuhnya nanti jadi berantem, ya kan? Kayak kenapa sih bapak nggak pernah ngertiin aku gini gitu, karena kita lagi nggak stabil gini kan. Kita nggak kalau orang emosi nggak stabil tuh kan kadang nggak bisa berpikir dengan jernih ya, kalap jadinya gitu ya. Pokoknya diluapkan segalanya, terus orang tua juga meluapkan emosinya, jadinya nggak stabil, nggak damai jadinya gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya tuh kondisinya kayak gitu, kita menenangkan diri dulu aja, meminimalisir konflik jadinya gitu ya. Jadi poin pertama itu, kita menetapkan batasan sesuai dengan kondisi aja gitu. Nah, terus kita juga perlu kenal sama diri kita sendiri. Kita itu mengenal diri sendiri itu maksudnya kita tahu kita sisi positifnya gimana, sisi negatifnya gimana gitu. Kalau misalkan dalam kondisi yang hubungannya sama akademik, misalnya nih biasanya anak-anak yang mau ujian akhir tuh, kalau sering ditanya terus sama orang tuanya, dia merasa orang tuanya toksik gitu kan, karena tidak memahami kondisi anaknya yang lagi stressful gitu. Nah, kita harus sadar dulu kalau kita ternyata lemah nih di soal kayak ginian. Nah, itu tadi nyambungnya ke yang tadi, makanya kita menetapkan batasan tadi itu. Jadi kita tahu kita kuatnya di bagian apa, kita lemahnya di bagian apa, jadi kita bisa mengontrol situasi. Gitu. Mengontrol situasi itu bukan kayak order A, order B gitu ya, tapi kita lebih ke diri sendiri. Nah, terus poin yang penting terakhiran juga itu gimana cara kita menghadapi orang tua yang toksik. Kita perlu belajar asertif. Nah, mungkin teman-teman yang belum pernah dengar asertif itu apa? Asertif itu
menyampaikan apa yang kita rasakan gitu ya. Misalnya nih, apalagi sama orang tua yang posisinya di atas kita gitu, lebih posisi figur otoritas gitu ya, lebih lebih di atas daripada kita, pasti ada rasa segannya, ada rasa takutnya buat bilang enggak, buat bilang nggak mau, nggak suka kayak gitu. Nah, dalam kondisi toxic parenting ini, kalau misalkan pengasuhan yang orang tua kasih itu terus-menerus seperti itu, memberikan dampak yang negatif ke kita, belajar untuk menyampaikan itu kalau kita nggak nyaman sama kondisi itu. Jadi misalnya orang tuanya sering ngatur tadi, extremely controlling gitu ya. Kita manut-manut aja, ngikut-ngikut aja gitu, karena kita takut dimarahi kalau misalkan bilang, kalau kita nggak nurut gitu. Kita takut orang tua kecewa kalau kita tidak mencapai apa yang diinginkan orang tua gitu. Sementara yang menjalani kan kita, gitu ya. Mungkin di lapangan, misalkan di sekolah atau di perkuliahan, orang tua kan tidak menjalani itu, mungkin dulu menjalaninya, tapi di masa lalu. Nah, kondisi yang perkuliahan orang dulu sama sekarang kan beda, gitu ya. Nah, apalagi nih ditambah lagi kalau anaknya jarang sering sharing sama orang tuanya. Orang tua jadi nggak tahu kondisi anak yang dihadapi seperti apa. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang belajar asertif itu penting gitu. Jadi kita juga tidak berbohong dengan diri sendiri. Jadi ketika kita merasa tidak nyaman dengan diri kita, tapi kita kayak udah nggak apa-apa gitu. Padahal sebenarnya apa-apa gitu kan, jadinya nggak baik buat kondisi psikologis juga. Dan itu juga nggak cuma di hubungan sama orang tua, gitu, sama teman, sama siapapun, sama lingkungan, semuanya juga kalau misalkan tidak nyaman dengan sesuatu, ya kita coba sampaikan, tapi dengan tenang, dalam kondisi yang stabil gitu ya, nggak emosional gitu. Itu sih Alia, poinnya 3 itu sih kalau mau gimana caranya menghadapi orang tua yang toksik. Anak yang punya didikan orang tua toksik itu ada kemungkinan mereka bakal jadi toksik juga ya Mbak? Nah, modeling tadi sih ya yang aku bilang tadi, kalau dia dulu pernah mengalami toxic parenting dari orang tuanya, bisa jadi dia karena nggak ada modeling lain gitu, jadi dia menurunkan itu ke anaknya gitu, kecuali ada pengaruh lingkungan yang bagus. Nah, itu jadi potensi yang besar buat berubah gitu. Terus ada hubungannya nggak sih Mbak antara toxic parenting sama broken home? Bisa jadi kalau hubungan sama pasangannya nggak bagus, kan ngefeknya ke anak. Banyak malah yang kayak gitu kan. Anak-anak broken home, jadinya misalnya orang tuanya habis marah-marah atau nggak bisa mungkin marah sama pasangannya, marahnya ke anak. Gitu. Kasian malah. Oke, mungkin pertanyaan dari aku udah selesai nih Mbak. Selanjutnya, mungkin dari Mbak, apakah ada kata-kata penutup, closing statement? Kata penutup, apa ya? Jadi sesuai bahasan kita tadi, gitu, pengasuhan yang bermasalah atau populernya dikenal dengan toxic parenting ya. Jadi itu dialami ketika perlakuan orang tua terhadap anak itu memberikan dampak yang positif dan dialami secara terus-menerus, secara konsisten. Nah, mungkin catatan juga buat saya, buat Alia, buat semuanya gitu. Perlu diingat kalau orang tua itu juga human being gitu ya. Orang tua itu juga manusia. Ya,
yang wajar kalau misalkan sesekali merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah gitu kepada siapapun termasuk ke anaknya. Jadi kita eh, kita tidak bisa mengeneralisir kalau misalkan orang tua yang marah itu, yang suka marah-marah itu dibilang toksik gitu ya. Nah, kita nggak bisa judgmental seperti itu gitu. Jadi orang tua yang bisa mengontrol emosinya dengan baik, setelah merasa stabil itu dia akan memperbaiki apa yang tadi salah gitu ya. Kalau misalkan dia tadi sempat marah-marah sama anaknya, maaf ya tadi ibu tadi marahin adik soalnya adik tadi nggak dengerin ibu gini, jadi diluruskan. Nah, beda sama orang yang toksik, dia merasa itu nggak apa-apa, itu biasa aja, karena itu yang jadinya dampaknya jadi lebih buruk kan. Itu poin satu tadi ya. Jadi jangan mengeneralisir, jangan menyamaratakan kondisi emosional seseorang termasuk orang. Nah, yang kedua, anak-anak yang sudah bisa membedakan benar dan salah, mungkin ya udah balik ya, udah remaja, dewasa gitu, perlu belajar untuk menyesuaikan diri. Jadi tidak melulu menyalahkan orang lain gitu. Misalnya, yang salah orang tua saya, kenapa diberikan pengasuhan yang seperti ini, seperti itu, kayak gitu. Nah, kita coba memperbaiki diri aja dulu. Kalau ternyata orang tua belum ke tahap kesadaran itu. Gitu. Nah, tadi kan udah ada poin-poinnya nih dibahas bareng sama Alia. Kita perlu mengenali diri dulu, kita positif negatifnya gimana, kita perlu membuat batasan, nah yang penting lagi kita perlu berlatih menjadi asertif. Jadi kita bisa belajar untuk memberikan kenyamanan ke diri sendiri. Gitu. Jadi bisa kalau misalnya kita bisa menghandle itu sendiri akan lebih baik. Kalau misalkan ternyata butuh bantuan orang lain, segera cari bantuan ke orang lain. Gitu. Panjang ya closing statement. Oke, terima kasih banyak Mbak udah ngeluangin waktu berharganya buat berbagi ilmu. Sama-sama. Podcastnya Paradigma nih. Mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol bareng lagi Mbak dengan tema yang lainnya lagi gitu. Oke, boleh. Kalau gitu terima kasih juga buat teman-teman yang udah nyaksiin podcast hari ini. Kalau misalkan dari aku ataupun Mbak Tiana ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Apapun itu, kembali lagi tadi ke kata Mbak Tiana, kita tuh jangan mudah untuk mengeneralisir apapun yang terjadi di sekitar kita. Ada baiknya nih teman-teman membaca ulang ataupun mengenali lebih dalam lagi apakah memang hal tersebut betul-betul sesuai dengan yang kita alami ataupun tidak. Oke, mungkin sekian dari kami berdua. See you next time. Bye guys.